Putus sekolah menjadi masalah yang besar di Kabupaten Tangerang. Dewan Pendidikan mengatakan ada 21.000 anak yang putus sekolah di kabupaten ini. Padahal, Kabupaten Tangerang tidaklah jauh dari pusat pemerintahan Indonesia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa penyebabnya? Dan apakah benar memang ada 21.000 anak yang putus sekolah di kabupaten ini? Saya akan langsung temui Bupati Tangerang, Bapak Muhammad Maisal Rashid. Ikuti saya. Ada 21.000 anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang. Ini menurut data Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang yang saya kutip. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena Tangerang ini tidak jauh dari DKI Jakarta sebagai penyangga. Tentu ini menjadi ironi di tengah sebuah bangsa, kemajuannya bergantung kepada pendidikan. Dan saya akan mengulik di dalam relasi, regulasi, dan aspirasi. Bersama saya Syukri Rahmatullah, dan saya juga sudah kehadiran tamu penting yang sangat capable untuk membicarakan ini. Siapa lagi kalau bukan Bupati Tangerang, Bapak Muhammad Maisal Rashid. Apa kabar Pak Bupati? Terima kasih, baik Bapak, alhamdulillah. Sehat Bapak? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang Syukri, berita satunya. Pak Bupati tampaknya sibuk sekali Pak Bupati belakangan ini. Menerima banyak tamu, menerima banyak aspirasi dari warga, dan mungkin saya juga akan membawa aspirasi hari ini Pak. Melalui podcast kita dari Bupati Satu ini, kita sebenarnya ingin tanya Pak. Iya. Secara jujur, seperti apa sih kondisi pendidikan di Kabupaten Tangerang ini Pak? Iya, sebelum masuk kepada persoalan pendidikan, saya ingin sampaikan dulu gambaran umum Kabupaten Tangerang supaya nanti relevansinya masuk nih dengan Silakan. dunia pendidikan, Iya. kan? Jumlah penduduknya, Iya. gitu kan, dengan jumlah siswanya kan harus masuk di situ. Betul. Yang pertama adalah kami ucapkan terima kasih kepada Bang Syukri, berita satunya yang sudah bersedia bersama kami di sini. Kabupaten Tangerang memang berbatasan langsung dengan DKI, Iya. ya. Jumlah penduduknya lebih kurang sekitar 3.400.000. Jumlah kecamatannya 29 kecamatan. Desanya 246 desa. Ini paling besar sebanten Pak ya? Sebanten iya, pasti paling besar, paling Iya. banyak juga penduduknya. Oke. Terus kelurahannya ada 28, RT RW-nya ada 10.500 lah, lebih kurang lah begitu ya. Nah, dari jumlah penduduk 3.400.000 tentunya pasti kita berusaha untuk bisa mempersiapkan fasilitas sarana pendidikan. Iya. Fasilitas sarana pendidikan ini sesuai dengan kewenangan yang ada sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah SD dan SMP, ya kan? SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Kalau SMA kan sederajatnya Provinsi Banten. Nah, untuk kondisi pendidikan di Kabupaten Tangerang saat ini alhamdulillah secara umum berjalan dengan baik sesuai dengan agenda yang telah disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, baik itu SD maupun SMP. Nah, total siswa di Kabupaten Tangerang ini ada 547.282 Siswa SD dan SMP dengan PAUD. dengan PAUD. Dengan PAUD, dengan TK juga. Oke. Jadi 547.282 Oke. PAUD, TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, ya, gitu. Nah, untuk sementara kita memang menjalankan sesuai dengan agenda yang telah disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan proses belajar mengajar, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, terkait menambah kompetensi guru dan kepala sekolah. Itu secara bersamaan kita tingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, melalui pendidikan-pendidikan, melalui seminar-seminar yang telah kita jalankan kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan bersama dengan Dewan Pendidikan, bersama juga dengan komite pendidikan, komite sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, ini
kita menjalankan tugas itu dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, mencerdaskan bangsa melalui proses belajar mengajar. Nah, tadi disebutkan ada berapa tadi? 21.000 kan? 21.000. Sebetulnya jumlah ini memang perlu kita sinkronkan. Oke. Ya, sinkronkan karena kan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan terus kan berubah Ya. kondisi data ini. Kenapa berubah? Saya sampaikan begini. Contoh, menurut data yang ada dari 21.000 itu ada anak-anak misalkan yang sudah pindah sekolah atau anak-anak yang tadinya putus sekolah terus juga dia disekolahkan di sekolah yang lain, baik itu di kabupaten maupun di luar sekolah. Kan ini perlu kita sinkronkan juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini dalam upaya kita melaksanakan atau merespon program terhadap anak-anak kita yang putus sekolah, ada beberapa program yang kita jalankan. Oke. Yang pertama adalah kita mulai tahun 2025 ini kita alokasikan anggaran untuk gratis. Sekolah gratis? Sekolah gratis SD, SMP. Oke. Tapi memang bertahap pastinya. Sekolah gratis SD dan SMP. Yang berikutnya juga kita kolaborasi kerjasama dengan pemerintah desa untuk bisa mensekolahkan bagi masyarakat di desa-desa yang putus sekolah. Ya, dengan PKBM, dengan program itu juga dengan di desa kita melaksanakan sekolah anak-anak kita yang putus sekolah melalui program paket A, paket B, paket C. Tapi bukan hanya ujian saja, tapi mereka dia bisa belajar juga dengan waktu tertentu sesuai dengan pada saat dia putus sekolah. Berikutnya programnya adalah kita alokasikan anggaran untuk beasiswa. Beasiswa Kabupaten Tangerang sejak tahun 2025 ini, alhamdulillah kita sudah melepas dan memberangkatkan mensekolahkan 235 orang ini penduduk Kabupaten Tangerang yang lulus SMA, lulus SMK, lulus aliyah. Bagi keluarga yang tidak mampu ya, bagi keluarga yang terbatas ekonominya, kita seleksi dan kita berangkatkan kuliah selama 4-5 tahun gratis. Mereka kembalinya mudah-mudahan juga membangun Kabupaten Tangerang. Kemana saja itu? Ada 20 orang kita berangkatkan, kemarin kami lepas 2 minggu yang lalu itu ke Al-Azhar di Kairo, Mesir. 20 orang. Terus 30 orang kita juga sekolahkan lanjutan untuk universitas di Swiss, Jerman. Terus juga ada lebih kurang sekitar 53 orang itu ke Untirta. Ke IPB 13 orang. Ya. Artinya sekolah beasiswa luar ataupun dalam negeri? Luar maupun dalam negeri. Sesuai dengan Eropa ataupun Timur Tengah. Karena saya tahu kan Kabupaten Tangerang ini masyarakatnya religius, ya kan? Makanya Kairo yang Bapak sebut pertama kali. Iya, karena kan daerahnya kan daerah heterogen juga kita kan. Betul. Menjadi tujuan semua orang datang ke Kabupaten Tangerang. Dari segala latar belakang kan. Agama, latar belakang, agama, keyakinan, agama, suku, semua ada di Kabupaten Tangerang. Ya kan? Yang datang konon katanya Kabupaten Tangerang bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi belum juga itu sesuai dengan pertambahan penduduk kita dengan fasilitas kapasitas yang ada di Kabupaten Tangerang. Tapi balik lagi ke dunia pendidikan. Tadi setelah beasiswa apa lagi programnya, Pak? Ada lagi kegiatan kita menambah kompetensi para guru-guru TK sebanyak 400 orang di tahun 2025 ini supaya mereka di PAUD dan TK ya, supaya mereka juga menambah wawasan, menambah pengalaman, skilling ya. Supaya dia juga bisa menerapkan usia dini ini proses, metode, cara belajar seperti apa itu bisa dilakukan oleh yang guru-guru yang kita latih, yang kita didik, yang kita berangkatkan untuk seminar. Ya. Ada lagi kegiatan kita untuk mengurangi jumlah yang putus sekolah itu. Yang pertama bahwa mereka yang lulusan SD tidak melulu harus masuk ke SMP negeri, betul. Tapi dia juga bisa masuk ke SMP swasta. Yang penting dia jangan sampai tidak sekolah, harus sekolah. Ataupun masuk pesantren, kira-kira gitu ya? Bisa juga, karena kita juga sedang membangun asrama pondok pesantren, membangun sanitasi pondok pesantren juga iya. Kita bantu juga kepada orang tuanya, ya anaknya juga kita support melalui beasiswa.
melalui sekolah gratis, tapi orang tuanya kita berikan juga memang lebih kurang sekitar 800 sampai 900 keluarga yang berpenghasilan terbatas ekonominya, kita bantu sebesar 800 sampai 900 ribu untuk mensupport anaknya bisa beli tas, anaknya bisa beli seragam, anaknya bisa beli sepatu. Karena di luar bayaran ada kebutuhan lainnya. Ada kebutuhan lainnya yang ditanggung oleh orang tua. Iya bang, gitu. Buku, seragam. Makanya dibantu oleh Pemkab di situ Pak ya. Dibantu oleh kita ya. Jadi bukan hanya program beasiswa, Iya. bukan hanya program sekolah gratis bagi SD SMP swasta secara bertahap, bukan saja tuh menambah program kapasitas kompetensi daripada gurunya, tapi juga orang tuanya kita berikan support memang secara bertahap juga, belum seluruhnya, supaya anak-anaknya bisa sekolahnya gratis, tapi kebutuhan perangkatnya juga sudah disiapkan juga. Begitu Bang Sukri. Saya teringat, saya baca pidato Bapak di Dewan Pendidikan. Woi, pidatonya sangat heroik nih. Tidak boleh ada lagi warga Kabupaten Tangerang yang putus sekolah. Yes. Itu pidato Bapak di Dewan Pendidikan. Ya. Nah, dari situ saya ingin tahu sebenarnya masalah utama daripada mereka putus sekolah ini apa sih Pak Bupati? Ada beberapa faktor Bang Sukri ya, berita satunya. Yang pertama adalah ya kan kita masih ada 246 desa. Oke. Ya kan? Dari sisi kemampuan ekonomi masyarakatnya kan kita terus juga memfasilitasikan supaya mereka lebih maju lagi. Oke. Berarti dari aspek ekonomi juga ada. Ya, Itu faktor ekonomi yang pertama ya. ada lah, tapi bukan hanya itu Oke. ya. Tapi yang kedua adalah bagaimana akses fasilitas sarana pendidikan. Sarana pendidikannya. Ya kan? Ini kan masih terus kita tingkatkan, semuanya kita tingkatkan. Kita tambah sesuai dengan jumlah penduduk, jumlah usia sekolah, dan juga usia pertambahan penduduk yang juga pendatang juga kita tambahkan. Yang berikutnya adalah dalam upaya kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka, kepada masyarakat kita, bahwa sekolah itu sangat penting. Betul. Daerah bisa diukur itu maju apabila SDM-nya mendukung. Betul. SDM-nya itu bisa mendukung apabila dia bisa sekolah. Sekolah dia bisa dia lakukan dengan proses belajar mengajar. Artinya bahwa anak ini di samping dia mencapai cita-citanya secara secara pribadi, tapi juga secara kolektif dia juga harus bisa belajar, harus juga sekolah supaya nanti dia menjadi SDM yang unggul. Kalau sudah menjadi SDM yang unggul, pasti akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan, terhadap kemajuan daerah. Bahkan daerah bukan kabupaten saja, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Betul. Kan program ini juga sejalan dengan program Pak Gubernur kita juga, Pak Andrasoni, terkait dengan program sekolah gratis juga. Kan beliau juga sudah juga kan? Iya, di Bandung sudah silet udah melakukan itu. Iya kan, sudah melakukan itu juga. Untuk memang levelnya di SMA dan SMK. Sama dengan kita tadi. Program kita jadi linear ya, dari kabupaten kota sampai ke provinsi semuanya sambung menyambung. Relevansinya harus dapat Bang Sukri. Oke. Ya kan? SD, SMP kita gratiskan di Kabupaten Tangerang secara bertahap. SMA, SMK setaranya itu juga harus ada program, dan itu sudah dijalankan oleh Pak Gubernur Pak Andrasoni di Banten. Ya kan, relevansinya supaya dapat. Gitu kan. Yang berikutnya, program ini juga betul-betul kita optimalkan supaya anak-anak ini jangan sampai ada yang putus sekolah. Ya kan, jangan sampai anak-anak yang nggak sekolah, dia nggak masuk ke negeri, kita nggak pantau, nggak monitor, ternyata dia nggak sekolah. Semuanya kan pengen masuk ke negeri, ya kan? Dia pengen masuk ke negeri SMP-nya, tapi anak-anak itu juga fasilitas kapasitasnya juga kan terbatas juga. Sehingga bagaimana caranya dia bisa sekolah? Ya kita gratiskan lah swasta SMP-nya, supaya bebannya diringankan oleh kita, oleh pemerintah. Artinya bukan hanya negeri yang gratis di Kabupaten Tangerang ini, swasta juga digratiskan. Swasta, pastinya bertahap juga. SD maupun SMP-nya swasta. Ya, kami ingin sih 3, 4, 5 tahun ke depan sudah rampung nih. Sudah rampung. Kami sudah berkomitmen sudah kami rumuskan dengan Dinas Pendidikan supaya dipetakan itu, di mapping terkait dengan jumlah yang jumlah murid yang harus kita support melalui beasiswa ini, melalui gratis ini. Pak Bupati, terus kemudian saya ingin menyambung lagi ke infrastruktur sekolah. Yes.
kita kadang-kadang juga sering dengar melalui sosial media ada sekolah yang rubuh segala macem ya kan, atapnya yang bocor. Bagaimana dengan kondisi di Kabupaten Tangerang ini? Infrastruktur sekolahnya apakah sudah memadai? Begini Bang Sukri, secara umum ya, kami beberapa tahun yang lalu sudah diskusi dengan Kadis Pendidikan dan Dewan Pendidikan bahwa penambahan sekolah, baik itu sekolah baru, nambah ruang, atau juga rehab, ya, atau juga menambah kepada kecamatan-kecamatan lain yang kira-kira jumlah penduduknya terus pesat pertambahannya, kan harus disesuaikan juga kan, ya kan? Bertambahnya sarana infrastruktur sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut, artinya di kecamatan-kecamatan yang ada. Oke, tadi bagaimana itu kondisi sekarang? Ya secara umum sudah bagus kondisi Sudah bagus kita. ya. Tetapi memang jujur saja bahwa APBD kita kan bukan hanya untuk sekolah saja kan, untuk kesehatan, untuk ekonomi, untuk sosial budaya dan lain sebagainya, infrastruktur jalan. Memang kita terbatas dari sisi mempercepat untuk bisa membangun sarana infrastruktur sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk APBD, maka kita libatkanlah pihak ketiga. Pihak swasta, Pihak yang lain, swasta. Perusahaan yang mencari uang di Kabupaten Tangerang. Iya iyalah, dia aktivitas usahanya di Kabupaten Tangerang, Bang di Sukri. Kabupaten Tangerang nggak mau bantu sekolah. Majunya juga di Kabupaten Tangerang. Betul. Menggunakan pegawainya, karyawannya juga Artinya masyarakat mereka dilibatkan Kabupaten dalam Tangerang. membangun infrastruktur Harus sekolah. tanggung jawab sosial dianya. Oke, artinya kan? CSR perusahaan. Iya, program melalui CSR. Kenapa CSR begitu? juga. Karena kan yang kerjaan juga kan orang tuanya yang anaknya sekolah juga. Orang tuanya jadi pegawai dia juga. Pantas kan lah kalau memberikan kontribusi dalam bentuk CSR. Supaya rasa tanggung jawab Morina itu, tanggung jawab gandanya itu ada. Dia bisa meningkatkan aktivitas usahanya juga. Tapi dia juga harus memberikan atensi besar terhadap wilayah sekitar, terutama dari dunia pendidikan. Contoh, kata Bang Sukri, kemarin katanya ada yang roboh, ya kan? Di mana tuh di Mau kalau nggak salah di Kedung Dalam di mana? Angin puting beliung begitu besar, kan? Roboh pagi-pagi waktu itu saya dapat berita pukul 9 pagi. Saya berangkat langsung dengan Kadisdiknya ke lokasi itu, ternyata benar roboh. Hari itu juga saya telepon salah satu pengembang. Hari itu juga saya telepon salah satu pengembang, ya jujur aja, karena itu wilayah Pantura, wilayah Mau kayak gitu. Saya telepon pihak PIK itu. Saya minta bantuan ini untuk kepentingan umum, untuk kepentingan pendidikan. Kenapa katanya Pak? Ini ada sekolah yang roboh. Langsung ditengok oleh dia hari itu juga sorenya. Besok sudah mulai perbaikan. Artinya bahwa dunia pendidikan, upaya mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas semua pihak, masyarakat plus juga pihak pengembang. Dan pengembang lainnya juga sudah kita gugah juga, sudah kita mintakan juga forum CSR ini bisa ekspansi kepada pengembang-pengembang lain seperti Sumarekon, Paramount, BSD, Citra, Lipo. Itu sudah kita gugah juga supaya dia juga care juga, aware juga kan kepada dunia pendidikan untuk bisa membangun sarana infrastruktur sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. Sudah dijalankan itu. Mantap, luar biasa Pak Bupati. Artinya nanti juga SDM itu yang akan mengisi di pekerjaan mereka juga. Kalau SDM-nya lemah, nanti mereka juga akan bingung cara SDM. Betul, Bang Sukri. Orang tuanya juga kerja di situ. Iya, dia kan anaknya harus diperhatiin juga kan. Betul. Supaya apa? Bukan hanya memperhatikan person kepada orang tua, kepada anaknya, tapi anak itu juga bisa mencerdaskan secara umum daerah, bisa memajukan daerah, bisa memajukan negara loh. Intinya untuk pendidikan ini kuncinya adalah kolaboratif antara pemerintah kabupaten, swasta, bahkan murid sampai juga wali murid dan guru. Harus satu garis. Tapi ngomong soal anggaran Pak Bupati, kan saya dengar anggaran dipotong. Maksudnya bukan dipotong ya, efisiensi. Ada efisiensi di kabupaten ya. Kabupaten Tangerang ini termasuk yang lumayan anggarannya dipotong ya. Yang saya dengar sampai 650 miliar, sekarang bahkan tinggal sisa 8,6 ya. 8,6 T. Apakah ini, saya sih takutnya nggak mau melebar ya, karena kan banyak yang diurus. Bapak punya ada 3,4 juta warga, terus kemudian kelurahan, desanya cukup banget, lebih banyak daripada. Tapi untuk pendidikan,
Berapa yang dialokasikan dari anggaran itu, Pak Bupati? Begini Bang Sukri, saya sampaikan secara umum dulu nih APBD ya. Gitu. Bang, APBD di kita kan saat ini tahun 2025 saja kan sampai 8,6 ya gitu kan. Anggaran untuk APBD RAPBD 2026 sampai 9,1 triliun. Ya 1T, 9,1 T gitu kan. Ternyata ada kebijakan, ada program dari pusat, ya kan. Lebih kurang sekitar efisiensi itu 619 miliar lah. 619 miliar gitu. Nah, kan kita harus menyesuaikan lagi. Ya kan? Menyesuaikan lagi dari sisi RAPBD 2026 supaya program kami, janji-janji kami ini bersama Ibu Wakil Bupati kepada masyarakat kami terakomodir secara bertahap sesuai dengan tahun anggaran selama 5 tahun. Tetapi juga kami juga harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi dari pusat. Kami nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah dengan efisiensi? Nggak ada masalah, begini caranya. Kan efisiensi itu juga kan bukan untuk kepentingan pusat saja, uangnya untuk kepentingan rakyat juga. Betul. Iya kan? Baliknya buat warga Kabupaten Tangerang juga. Begini Bang Sukri ya, saya melihatnya bahwa program pusat ini, Bapak Presiden kita ini, ya bukan slogan sih, pro rakyat memang benar. Uang 619 miliar yang mestinya itu dialokasikan kepada dana transfer pusat kepada daerah. Ya, sekarang kan kita efisiensi. Tapi kita melihatnya ternyata, oh iya, kan di situ ada program sekolah gratis, sekolah rakyat. Betul. Di situ ada program ketahanan pangan. Di situ ada program koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang harus memutar roda perekonomian di tingkat desa dari bawah ke atas juga. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang harus dijalankan dari bawah gitu kan, supaya masyarakat ini bisa beraktivitas usaha, ada sekolah rakyat, kan semuanya untuk kepentingan rakyat itu. Betul. Ada ketahanan pangan juga untuk rakyat juga, iya Bang. Ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih baru sekarang kita bentuk nih, ya seluruh Indonesia. Kabupaten Tangerang ada 274, sekarang sudah mulai nih aktivitas operasionalnya. Kan untuk rakyat juga. Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa pemotongan TKD ini sebenarnya dikumpulkan oleh pusat, kemudian dikucurkan lagi ke bawah dalam bentuk yang lebih masif gitu ya? Lebih masif dan langsung tepat sasaran menurut saya. Andai kan misalkan Bapak menjalankan itu dengan 615 miliar, belum tentu bisa ngejalanin sendirian. Iya. Nggak kira-kira kayak gitu? Saya kira ini pemerintah pusat akan lebih paham. Iya. Ya, mana yang bisa disupport kepada pemerintah daerah, ya kan, untuk kepentingan mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat biar langsung gitu kan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian rakyat. Biar langsung pemerintah pusat kepada rakyat ini supaya bisa dirasakan oleh rakyat juga, gitu kan, anggaran-anggaran tersebut, infrastrukturnya, sekolah sekolah rakyatnya, terus juga koperasinya yang tadi saya sampaikan, kan semuanya untuk rakyat juga. Jadi kami memaklumi itu, dan lebih bagus. Jadi ada pembagian tugas tuh, ya kan? Pusat lebih besar tugasnya, kami skupnya daerah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Bang Sukri menanyakan berapa sih atensi pemerintah daerah terhadap alokasi anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Tangerang? Bang Sukri, struktur APBD secara normatif sudah kita jalankan. Ada mandatori. Yang mandatori terkait dengan program kesehatan dan pendidikan. Khusus pendidikan, mandatorinya itu kan harus 10%. 10% dari APBD yang ada. Nah, tahun 2025 kita sudah mengalokasikan dana 2,1 triliun untuk pendidikan. Ya kan, untuk pendidikan. Jadi kalau persentasenya sudah mencapai 24, sekian persen. Lebih daripada mandatori. Lebih dari mandatori 10%. Artinya bahwa tadi ya kan, dana tersebut dialokasikan bagaimana caranya pemerintah daerah memberikan fasilitasi kepada masyarakat dari sisi anggaran APBD ini untuk mencerdaskan bangsa dari proses belajar mengajar, sarana infrastruktur sekolah, terus juga beasiswa untuk bisa kita maksimal terhadap masyarakat kita. Ya kan? Jadi ada upaya-upaya atensi besar terhadap dunia pendidikan ini. Ternyata alhamdulillah walaupun
efisiensi, kita masih bisa mengalokasikan anggaran untuk pendidikan melampaui daripada mandatory. Luar biasa, ini ya perlu dikasih aplaus Pak Bupati. Karena concernnya ternyata besar sekali ya. Iya. Nah, kalau saya lihat latar belakang Pak Bupati, sebenarnya Pak Bupati ini seorang birokrat. Pernah bertugas di kelurahan, kecamatan, pernah di Ciputat juga Pak ya, dekat kampus saya itu. Di Ciputat, UIN, ya. saya di UIN Pak. Saya 5 tahun. 5 tahun di Ciputat, Ciputat. pernah dan sebagainya. Artinya Pernah lurah di situ juga. pernah lurah di situ Di juga, Sawah Baru. di Sawah Baru Bapak pernah. Artinya Bapak ini tahu betul bagaimana birokrasi ini berjalan dan Bapak melihat betul bagaimana caranya birokrasi mengurus masyarakat. Iya. Lalu kemudian saya ingin tanya Pak Bupati, sebenarnya mimpi Pak Bupati terhadap pendidikan di Kabupaten Tangerang ini apa sih? Iya, saya ingin begini. Yang pertama, mimpinya adalah karena kita pernah tahu kan, ya, walaupun tidak banyak. Iya. Karena kita pernah jadi pegawai. Iya. Kita tahu bahwa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelayan masyarakat, dia harus mempunyai kemampuan, kompetensi yang memadai, ya kan. Program kami yang pertama adalah mimpi besarnya bagaimana caranya masyarakat Kabupaten Tangerang itu tidak ada yang tidak sekolah. Iya. Harus sekolah mereka. Yang kedua, bagaimana caranya kita hadir masyarakat kita yang putus sekolah ini bisa berkurang. Bahkan nanti beberapa tahun ke depan tidak ada lagi putus sekolah. Oke. Ya kan? Yang berikutnya, yang ketiga, mimpi besarnya adalah mereka bisa belajar, mereka bisa sekolah, mereka bisa mendapatkan predikat SDM yang unggul, dan mereka nanti akan menjadi pelaku pembangunan di Kabupaten Tangerang. Oke. Mimpi besarnya itu. Itu mimpi besar. Mimpi besar itu. Nah, tadi kalau kita bicara soal masalah pendidikan, ada beberapa hal tadi yang Pak Bupati angkat ya. Nah, ini terkait dengan mimpi besar. Tapi kalau kita harus dahulukan, mana yang paling kita harus dahulukan lebih cepat, Pak Bupati? Dari masalah fasilitas pendidikan, ya, kualitas guru, akses pendidikan. Dari tiga itu kira-kira menurut Bapak nih, sesuai dengan mimpi, apa yang anggaran kan terbatas, ya kan? Kemudian butuh bantuan dari CSR perusahaan-perusahaan. Dari tiga ini, seandainya Pak Bupati disuruh memilih, mana mau didahulukan? Fasilitas guru kah? Kualitas guru? Atau akses pendidikan? Kalau jujur, Pilihan berat. ini pilihan berat. Karena tiga-tiganya penting sebenarnya. Ya, dan harus bersamaan juga, Betul. Bang Sukri. Harus bersamaan juga. Iya. Dari fasilitas, dari akses, satu lagi dari kualitas guru. Kualitas guru. Tiga-tiganya tidak terpisahkan. Tiga-tiganya tidak terpisahkan. Kenapa? Karena jumlah penduduknya yang begitu besar, Pak. Saya katakan begini, saya harus memprioritaskan misalkan supaya fasilitas sarana infrastruktur sekolah dulu. Oke. Harus disiapkan. Kalau tidak sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk, usia sekolah gimana? Betul. Ya kan, Percuma juga. Percuma juga. Kalau kita siapkan akses, tapi misalkan satu kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain itu berbeda jumlah penduduknya juga, percuma juga. Iya. Jadi harus tiga-tiganya, Pak. Artinya jawaban Pak Bupati adalah tidak bisa salah satu didahulukan. Tidak bisa ada Semuanya harus jalan begitu beriringan. Ya kan? Bisa terpisahkan. Tidak bisa. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka upaya mencerdaskan bangsa. Dan itu bagian dari mimpi Pak Bupati. Dan itu bagian dari mimpi saya. Baik, terakhir Pak Bupati, apa yang mau Pak Bupati sampaikan kepada anak-anak muda di Kabupaten Tangerang ini? Ya, oke. Terkait dengan pendidikan. Ya. Silakan. Yang pertama kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, supaya utamanya kepada orang tua, supaya dimotivasi itu anak-anak kita pada saat dia masuk pada usia sekolah untuk bisa dia sekolah. Ya, baik itu jenjang dari TK, PAUD, SD, SMP sampai SMA. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami kan hanya ditugaskan, diberi kuasa aja mengelola uang rakyat. Dan uang rakyat itu sudah kita alokasikan untuk pendidikan beasiswa. Manfaatkanlah program beasiswa ini untuk memajukan anak-anak kita dari sisi SDM yang unggul. Karena untuk mencapai Indonesia Emas, mencapai Kabupaten Tangerang yang lebih maju lagi. Yang terakhir, yang ketiga, tadi kembali lagi, Indonesia Emas ini akan tergapai, daerah maju ini akan kita dapat
dengan cara belajar. Belajar. Belajar ini bisa dilakukan di sekolah, juga di tempat-tempat yang lain, bahwa anak-anak tetap harus mengenyam dunia pendidikan. Baru kita akan dapat dua-duanya tadi. Indonesia maju, Indonesia emas. Baik, luar biasa sekali disampaikan Pak Bupati. Bagaimanapun pendidikan adalah hal yang sangat penting, paling utama bagi bukan hanya kemajuan bangsa, bukan hanya bagi kemajuan daerahnya, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan masa depan mereka. Oh pasti, itu secara beriringan pasti dapat. Secara beriringan, artinya makanya pendidikan jangan pernah dilewatkan. Iya. Jangan pernah putus, jangan pernah selesai di tengah jalan, lanjutkan terus. Kalau misalkan Anda ada masalah, langsung lapor ke Pak Bupati. Boleh, boleh. Agak lapor ke Saya Bupati. ngomong ke Pak Kadisdik juga. Iya. Kalau ada, sebentar ya, Iya. 1 menit. Oke. Kalau ada masyarakat yang putus sekolah, merasa yang tinggi sekolah, Hmm. Pak Kadis cari ke rumahnya. Bapak boleh nanti temuin Pak Kadisnya. Iya. Pak Kadis cari ke rumahnya, dia harus sekolah. Hmm. Boleh tanya nanti ke Kadisnya. Saya bilang, Sekarang kan eranya Gen Z, Pak. Eranya Iya. Gen Z itu era sosial media. Artinya Iya. kalau nanti mereka mendengar semuanya, nanti di tag aja ke Pak Kadis. ke Pak Kadis saja, kasih tahu. Pernah ngomong apa bupatinya? Iya. Ada anak misalnya yang tidak sekolah, Oke. ya gitu kan, dengan berbagai pertimbangan lah, Iya. dengan berbagai persoalan, cari ke rumahnya dan dia harus sekolah, kasih tahu kepada orang tuanya. Saya kasih tahu gitu Pak Kadis. Bapak boleh tanya Kadisdiknya. Siap, luar biasa. Semoga upaya Pak Bupati dalam membangun pendidikan di Kabupaten Tangerang ini semakin masif, semakin maju, sehingga tidak ada lagi yang kita harapkan dan mimpi besar Bapak juga. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Kabupaten Tangerang. Dan tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Dan tidak ada lagi anak yang tidak sekolah di Kabupaten Tangerang. Tangerang maju, Indonesia juga akan maju. Amin. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Bupati atas waktunya, luar biasa. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di relasi selanjutnya.